salam semangat bagi kita semua dan salam semangat buat teman-teman yang masih ada di rumahnya masing-masing atau di kos. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ivansi Sugolo Sama, NIM 18102183. Dan teman saya adalah... Ya baik, perkenalkan nama saya Benedictus Fallo, NIM 181021. Baik, saya pertama saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi terdistribusi. Sebelum kita melanjut ke materi yang berikutnya, setidaknya saya akan menjelaskan pengertian sedikit tentang sistem operasi terdistribusi. Dia adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dengan suatu jaringan. Kemudian tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system atau namespace, habis itu waktu pengolahan, kemudian keamanan, terus akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misalnya itu dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja mengirimkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Kemudian manfaat dari komputasinya itu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah ke banyak titik-titik yang memungkinkan berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Kemudian yang ketiga itu rehabilitasnya itu, yaitu fiturnya itu unik yang memiliki DOS ini adalah realitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem, berbeda dengan hardware. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi sistem operasinya itu. Fungsi sistem operasi adalah pengelolaan seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Dan sumber daya pada komputer ini terdapat sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Yang pertama itu sumber daya fisik. Contoh dari sumber daya fisik diantaranya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light, pen, trackball, toolset, floating device, floppy disk drive, hard disk, tape drive, official disk, kemudian CD-ROM, drive, CRT, LCD, printer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu sumber daya abstrak. Di sini adalah data misalnya support untuk pengendalian sinkronisasi proses PCB atau proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Kemudian tabel segmen, tabel P, file, dan sebagainya. Program ini berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang berupa unlimited dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Operasi terdistribusi itu berbeda dengan sistem operasi jaringan. Kita dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki, yang pertama itu tiap komputer memiliki operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri.
Yang ketiga itu adalah sistem operasi tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. Pengguna harus yang keempat itu adalah pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login. Yang keempat adalah yang kelima maksudnya. Yang keempat lagi, yang kelima, file system yang dapat digunakan dengan dukungan NUS. Jadi untuk manfaatnya sistem operasi terdistribusi itu, sistem operasi distribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan komunikasi yang luas. Manfaatnya dan termasuk dalam sharing resource, komunikasi. Yang pertama adalah sharing resource, di mana perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan cepat dalam proses berkomunikasi, atau misalnya dapat mengakseskan data tetapi pengguna masih saja mengirimkan. Sistem berjalan dengan lebih lancar apabila hardware terbatas kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggunakan perangkat yang dengan di sistem BIOS. Yang kedua adalah manfaat komputasi. Untuk manfaat komputasi ini, salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah bahwa komputasi berjalan dengan keadaan paralel. Jadi proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, kemungkinan perangkat prosesor yang lain juga. Jadi sistem tersendiri bekerja baik dengan memecahkan komputasi. Ini dapat baik pula dalam mengalami kembalinya hasil komputasi dari titik-titik kecil step untuk ditumpulkan hasilnya. Yang ketiga itu adalah reliabilitas. Jadi fitur yang dimiliki oleh ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain implementasi dapat didesain sistem. Maka bilangan satu node untuk kita adakan dampak terhadap integrasi sistem. Hal ini beda dengan PC. Jadi apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Yang keempat itu komunikasi. Jadi sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dengan jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Untuk hardware dari sistem operasi terdistribusi, saat ini akan dibahas sebagai titik tolak adalah Amoeba yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu implementasi dari sistem operasi terdistribusi sendiri, di mana Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhir tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Jadi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN, gateway, dan komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dan user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Pada khusus memiliki fungsi atau melakukan tugas yang sendiri seperti mengambil alih proses yang memerlukan I/O atau khususnya dari larikan disk spesifik. Service ini mengambil dari gateway, sedangkan untuk gateway-nya berfungsi untuk mengambilkan alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN, dan proses pool mengambil alih semua proses yang lain. Dari tiap unit biasanya terdiri dari proses memori lokal dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan
satu buah proses sampai prosesnya tidak digunakan. Untuk selanjutnya proses yang lain berada di antrean menunggu prosesnya selesai. Jadi dia prosesnya bersatu-satu. Kalau prosesnya sudah diselesaikan yang pertama, maka prosesnya akan dilanjut eksekusi selanjutnya. Itu untuk jenis sistem operasi terdistribusi nanti kita bahaskan. Tadi tunggu permesra, sabar, kita standby HP-nya dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi apa tadi ya? Apa yang saya ngomongkan tadi? Jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam dari sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar, banyak digunakan dalam keanekaragaman sistem dikarenakan semakin banyak sistem yang bersifat open source, sehingga banyak yang mampu sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sekarang kan open source ini kita bisa menggunakan, yang penting bisa coding, bisa kita sistem operasi tersendiri. Jadi beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu adalah Amoeba ini adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak warga personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di akademik, industri, dan di pemerintahan selama 5 tahun. Yang kedua adalah Angel desain sebagai sistem operasi terdistribusi paralel. Walaupun sekarang ditegarkan untuk berisi dan jaringan kecepatan tinggi, model komunikasi memiliki manfaat ganda, atau yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan biasa incremental yang rendah. Dengan memproseskan titik jaringan sebagai sinyal atau bersifat share memori yang menggunakan teknik distribusi virtual atau memori, sistem yang ditentukan baik ingin mengingkarkan performa dan menyediakan sistem yang portable memiliki kegunaan yang tinggi setiap penggunaan atau platform aplikasi. Jadi untuk yang ketiga adalah Close ini merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komutasi terdistribusi tingkat tingginya dalam bidang rekomunikasi internet voting. Jadi ini sistem tambahan reliability sistem unik dan kegunaan yang tinggi. Merupakan implementasi dari unik yang memberikan kebebasan secara dinamis mengintegrasi dari fungsi yang standar untuk servis dan di aplikasi dalamnya. Yang terakhir itu ada Linux. Sampai saat ini terkendali dengan metode tidak memberikan hasil baik dapat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkup yang share dengan aplikasi berurutan. Dari hasil penelitian ini untuk mendapatkan source untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri. Untuk merealisasikan hal ini, maka sistem operasi harus menjadwalkan percabangan dan pemrograman paralel, mengidentifikasi ideal source di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung keseimbangan loading dan untuk menghasilkan tumpuan untuk antara proses berkomunikasi. Oke, akan dibahas selanjutnya nanti. Oke, untuk selanjutnya adalah kelebihan sistem operasi terdistribusi.
Pertama adalah pembagian sumber daya antara komputer dibuat lebih mudah. Yang kedua, sistem distribusi menyediakan kinerja yang baik, mendistribusikan beban kerja ke komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu sendiri secara bersama dan beberapa prosesor. Yang ketiga adalah menjadikan sistem keseluruh lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Untuk kekurangannya adalah yang pertama itu ada dari sisi pengguna energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer digunakan sebagai cluster dan peralatan yang mendukung lainnya, misal piranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer. Yang kedua, dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen, tentu saja detail komunikasi tidak dapat diprediksi dan tidak dapat direduksi. Yang universal dapat dijadikan sistem flux. Yang keempat adalah komputer saling terhubung dan tentu saja untuk mendukung komputasi yang dapat diperlukan koneksi jaringan yang tepat, pula kebutuhan internet dan untuk tiap isi. Tidak satu tergantung jenis konfigurasi yang digunakan. Oke, itu saja, sekian dari kelebihan sistem operasi terdistribusi dan kekurangan dari sistem operasi terdistribusi. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam semangat bagi kita semua. Salam semangat. Semoga kita menjaga kesehatan baik-baik dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin. Oke, itu saja presentasi dari kami. Mungkin banyak kesalahan. Nanti bisa dikoreksi. Nanti kita akan kirim juga PPT-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Untuk selanjutnya semoga kalian yang di rumah sehat-sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Salam semangat.